Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ponise SPD. Saya mengajar di SMK Negeri Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran kebebasan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila di kelas 10 SMK Negeri Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Sally. Yoga. Terus? Sandy. Satunya? Satu lagi? Henry. Berarti ada 5 ya? Sakit, izin atau apa? Sakit. Oke, semuanya sakit ya. Nah, dijaga kesehatannya supaya kalian tetap dalam keadaan sehat ya, supaya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk hari ini, untuk menambah motivasi kalian, saya minta satu dari teman kalian, ayo ke depan kelas, dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Silakan semuanya berdiri. Ayo silakan masuk ke depan.
selesai. Nah, sebelum pada materi pada pagi hari ini, pada hakikat kemerdekaan berpendapat ya, coba dibuka HP-nya atau dikeluarkan HP-nya untuk mengerjakan soal pretest yang sudah saya bagikan melalui WhatsApp group. Silakan semuanya dikerjakan. Pengerjaannya dimulai dari sekarang, waktunya selama 5 menit. Dikerjakan dulu ya. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen ya. Pengerjaan soal pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Materi kemerdekaan berpendapat ini, yang pertama kita akan mempelajari hakikat kemerdekaan berpendapat. Ada pertanyaan pematik di sini. Ada yang tahu apakah arti kemerdekaan berpendapat? Ya, silakan Safira. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya paksaan. Ya, terima kasih. Jadi katanya Safira tadi, kebebasan berpendapat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atau ada yang lain kan? Ya, silakan. Kemerdekaan berpendapat yaitu keadaan yang bebas untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan pikiran dan ide yang dimiliki seseorang. Ya, terima kasih untuk dia ya jawabannya ya. Nah, di sini saya tinggal menambahi ya atau menjelaskan sedikit mengenai arti kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya, baik secara lisan maupun tulisan, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi setiap orang itu bebas berpendapat, akan tetapi harus sesuai dengan aturannya. Aturannya seperti apa? Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Materi yang kedua mengenai kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum. Bagaimanakah contoh pelaksanaan mengeluarkan pendapat berdasarkan hukum itu bagaimana? Ada yang tahu mungkin? Silakan berpendapat. Siti Marfu Adi, silakan. Contoh pelaksanaan mengeluarkan pendapat berdasarkan hukum yaitu tidak boleh arogan, Ya, ada lagi mungkin? tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Iya, terima kasih ya. Untuk silakan duduk kembali. Untuk kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum, di situ tadi dinyatakan bahwa tidak boleh arogan dan tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nah, di mana dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu kita harus saling toleransi dan harus saling menghargai. Ya, itu ya. Terima kasih. Pendapat yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya baik secara lisan maupun tulisan, secara bebas dan tanggung jawab dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, ada batasan-batasan kemerdekaan berpendapat. Jadi setiap berpendapat itu pasti ada batasan-batasannya. Meskipun bebas, tetapi tidak mesti harus sebebas dengan semaunya sendiri, ya. Terutama kita di lingkungan bangsa Indonesia. Ada yang namanya HP, informasi teknologi yang sangat canggih, ya kan? Nah, di situ kita bisa berpendapat melalui WA group, melalui story dan yang lain sebagainya. Ya benar? Ya. Nah, ada yang namanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Undang-Undang ITE. Batasan-batasan dalam berpendapat itu boleh bebas, tetapi
Silakan membentuk kelompok bersama dengan kelompoknya masing-masing beserta alat-alat yang digunakan. Mau membuat poster apa saja terkait dengan kebebasan berpendapat. Silakan ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Keaktifan kalian, kekompakan kalian, dan kerjasama kalian dibutuhkan dalam mengerjakan kelompok ini ya untuk dinilai ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita kita jaga untuk Indonesia. Jangan lupa dikasih nama, nomor absennya masing-masing, nama kelompoknya, nomor absennya masing-masing. Dikerjakan dulu ya. Ini gambarnya menarik ini kelompok ini. Oh itu lebih bervariasi. Gagasan kemerdekaan berpendapat dalam Al-Quran ini ya. Karangannya menyebarkan kebohongan atau berita bohong. Saudara kami membanggakan demokrasi.
dari kelompok 4 berjumlah 4 anak. Saya Siti Ayu Magita, saya Risa Mardi, saya juga Berliani. Saya Surya Haikal. Berdirinya kami di sini akan merepresentasikan hasil kegiatan kami, yaitu membuat poster yang bernama Suara Kami Dibungkam, Pembungkaman Membunuh Demokrasi. Di dalam poster ini berisi dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat ialah suatu kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat di muka umum dalam suatu perkumpulan. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Dari penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya Silakan, Safira. dalam negara demokrasi sering sekali ada orasi massa. Ada demo di negara Indonesia, kegiatan demo atau orasi massa itu diperbolehkan atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Berikan kami waktu untuk berdiskusi ya. Ya. Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, kebebasan demokrasi salah satunya dengan demo atau orasi massa. Kegiatan ini diperbolehkan oleh hukum. Yang tidak diperbolehkan adalah demo dengan kerusuhan dan merusak fasilitas umum serta mengganggu ketertiban umum. Bisa diterima untuk kelompok 3? Bisa. Saya hanya menambahi sedikit ya. Tadi di situ ada pasal 28E ya, di mana dinyatakan setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, pertanyaannya tadi ya, apakah demo itu diperbolehkan apa tidak? Ya, memang diperbolehkan. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan itu apa? Yang tidak diperbolehkan adalah merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban umum. Apalagi melawan aparat penegak hukum. Biasanya terjadi kerusuhan ya kalau demo itu ya. Ya. Dari sini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dampak negatif apa yang disebabkan oleh media sosial terkait kebebasan berpendapat? Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Berikan kami untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Menurut kelompok kami, media sosial sangat berpengaruh bagi kebebasan berpendapat tiap detik. Tiap menit banyak sekali berita hoax serta isu politik yang tidak jelas yang mengakibatkan pemicu perpecahan kelompok maupun golongan. Nah, itu tadi ya. Bisa diterima untuk kelompok 3? Bisa. Terkait dengan kebebasan berpendapat. Di situ tadi adanya pengaruh media sosial dalam kebebasan berpendapat. Ya, salah satunya di mana kalian itu setiap menit, setiap detik pasti membuat story ya. Lagi galau membuat story apa? Lagi putus dengan pacarnya membuat story apa? Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah di mana di situ tidak boleh mengandung pencemaran nama baik seseorang, ya, ataupun isu-isu sara tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti akan berpengaruh terhadap keretakan golongan, ras, dan agama maupun antar kelompok suku ya. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup? Sudah? Bisa diterima ya? Bisa. Saya akhiri untuk kelompok 4 presentasinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri.
Katanya negara demokrasi kebebasan berpendapat kok dibatasi. Batasan kebebasan berpendapat muncul dari merajalelanya bahwa UU ITE yang menaungi masalah kebebasan berpendapat di internet tak selalu bisa menyelesaikan masalah. Di sisi lain, hasil yang memilih ke arah tertentu dan sangat dekat dengan waktu tak dilarang aktivitasnya akan dipidana. Nah, itu tadi dari presentasi kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Di situ kan terkait katanya negara demokrasi. Kenapa harus dibatasi? Gitu ya? Ya. Ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Mengapa kebebasan berekspresi harus dibatasi? Salah satunya dengan adanya undang-undang ITE. Bisa ditanggapi untuk kelompok 1? Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, adanya undang-undang ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akan tetapi lebih ke arah aturan dalam berekspresi, agar setiap warga negara tidak sembarangan atau semuanya dalam berpendapat atau tidak semena-mena dalam berpendapat. Nah, itu ya terkait kebebasan berpendapat. Nah, ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok lain? Ya ada. Saya kasih masukan sedikit ya terkait kebebasan berpendapat mengenai negara demokrasi. Katanya negara demokrasi, kenapa dibatasi? Nah, di situ dijelaskan pada dalam undang-undang ITE juga ya, tidak membatasi kebebasan berpendapat, melainkan lebih pada batasan-batasan dalam berekspresi atau menyampaikan pendapatnya, di mana tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain ya, termasuk tadi menyinggung perasaan orang lain ataupun mencemarkan nama baik ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan. Dalam undang-undang ITE batasan berpendapat yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Nah, Ya, terima kasih pertanyaannya. Berikan saya untuk berdiskusi. ya. Menurut kelompok kami, dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 kegiatan berpendapat yang dilarang diantaranya pencemaran nama baik, menyebarkan video asusila, judi online, pemerasan dan ancaman, ujaran kebencian. Nah, itu ya tidak diperbolehkan dalam undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Terus ada lagi judi online. Ada lagi apa di situ? Pemerasan dan ancaman. Pemerasan dan ancaman. Nah, itu dilarang ya. Nanti akan menimbulkan perpecahan. Tidak pada batasan-batasannya dalam mengemukakan pendapat. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya. Sudah cukup? Ya, oke ya, ini ya untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dulu untuk kelompok 1. Dilanjutkan presentasi yang ketiga dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Nama saya Satu Fitriah. Saya Sarwati. Saya Suminawati. Saya Saidah Mira. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari hasil dari poster kami. Ya, silakan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi kembali dikekang saat ini. Bayang-bayang pembungkaman kembali memasuki ruang diskusi kami. Diskusi yang seharusnya dapat berjalan dengan baik nyatanya malah mendapatkan intimidasi dari dan teror kepada pembicara, moderator, pengarang hukum, hingga ketua CLS berupa ancaman pesan singkat dan pembunuhan. Penyerangan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut berhubung dengan pembatalan diskusi demi keselamatan dan keamanan. Ya,
mengakibatkan perselisihan. Bisa diterima untuk Bisa. kelompok satu? Bisa. Dalam batasan pendapat tadi ya, yang tidak diperbolehkan tentunya ya, di situ adalah tidak boleh arogan juga ya. Ya. Dimana tadi kalau arogan nanti adalah dijauhi oleh orang lain. Yang tadinya yang kedua apa? Tidak dijauhi oleh orang lain. Yang kedua apa? Bisa menimbulkan keributan. Bisa menimbulkan keributan atau perselisihan antar kelompok ya. Di situ ya. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa dampaknya jika memaksakan kehendak terhadap orang lain? Apa dampaknya jika memaksakan kehendak terhadap orang lain? Baik, atas pertanyaannya, berikan kami waktu untuk mendiskusikan Ya. dan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Terjadi perselisihan dan menimbulkan perpecahan sehingga harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu terjadi perselisihan dan permusuhan serta perpecahan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok dua? Sudah cukup? Boleh diakhiri ya untuk kelompok dua? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Untuk hasil poster yang sudah didiskusikan, kita akan pasang di kelas ini ya, di belakang, pojok paling belakang. Biar nanti jadi memori bagi kalian bahwa kalian sudah melaksanakan proyek membuat poster tentang kebebasan berpendapat. Perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4, mari bersama-sama kita tempelkan di dinding pojok kelas paling belakang ya. Ayo silakan. Yang lain tadi, yang lain Surya, tempelkan di belakang ya. Nih. Presentasinya tadi sudah selesai semua. Silakan kalian kembali dulu ke bangku kalian masing-masing ya. Sudah semua ya? Dari hasil diskusi tadi, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, saya lihat hasil pekerjaan posternya sudah bagus semua. Sudah ada maknanya semua, sudah mencerminkan kalian itu memahami mengenai kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari hasil presentasi tadi, untuk kelompok terkompak ya, diperoleh untuk kelompok jatuh pada kelompok 4 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Refleksi dari materi kemerdekaan berpendapat, apakah kalian merasa senang mengerjakan tugas posternya hari ini? Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan terkait refleksinya? Ya, silakan berikan refleksi pembelajaran hari ini. Dengan membuat poster kebebasan berpendapat, saya merasa senang dan mempunyai semangat dalam kegiatan pembelajaran serta menambah kreativitas dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Rika. Silakan duduk kembali. Selain refleksi tadi, dengan menambah semangat kalian, dengan menambah motivasi kalian, juga menambah keaktifan kalian dalam materi kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada yang mau menyimpulkan nggak terkait materi pada pagi hari ini mengenai kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila? Silakan yang mau menyimpulkan materi. Ya, ayo silakan. Dari hasil penyimpulan saya, materi kesimpulan pembelajaran kemerdekaan mengungkapkan pendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu setiap individu baik secara lisan maupun